Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Hamriani dengan NIM 240405501041 dari kelas PKH 1C, program studi pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas tentang budaya-budaya belajar. Mari kita simak videonya. Bisa bertanya Kak? Boleh? Sebelumnya Kak, nama apa? Bisa bertanya Kak? Boleh? Apa saja contoh budaya belajar yang positif di kamu? Contoh itu kayak belajar bareng di kelompok, rutin, mengulang materi sebelum ujian, atau saling membantu kalau ujian. Terima kasih Kak. Sama. Budaya belajar dan mengapa budaya ini penting dalam kehidupan mahasiswa? Budaya belajar itu kayak kebiasaan atau cara belajar yang sering kita lakukan setiap harinya, kayak rajin belajar, diskusi, atau bikin catatan. Ini penting karena nentuin kita bisa motivasi belajar. Baik, terima kasih Kak.
atau kelompok untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Dalam perspektif antropologi, budaya belajar tidak hanya terkait dengan proses pendidikan formal, tetapi juga mencakup proses belajar di luar institusi pendidikan seperti keluarga, komunitas, dan lingkungan sosial lainnya. Adapun fenomena ini dipengaruhi berbagai faktor, yaitu faktor budaya, sosial, ekonomi, dan teknologi. Beberapa pengaruh nilai budaya lokal terhadap gaya belajar, yaitu kelebihan pembelajaran berbasis nilai lokal dalam memperkuat identitas budaya dan menciptakan hubungan sosial yang erat dalam masyarakat. Anak-anak tidak hanya belajar keterampilan praktis, tetapi juga nilai-nilai sosial seperti kerjasama dan solidaritas. Nah, adapun solusinya yaitu untuk menciptakan sinergi antara pendidikan formal dan nilai-nilai lokal, misalnya melalui program belajar berbasis proyek yang melibatkan komunitas dalam kearifan lokal. Yang kedua, ketimpangan budaya belajar di berbagai kelompok sosial. Adapun dampak positifnya di perkotaan, yaitu kemajuan teknologi memberikan akses kepada berbagai sumber pembelajaran, namun ada risiko ketergantungan pada teknologi dan minimnya penguatan nilai-nilai sosial. Dan dampak negatifnya di pedesaan, keterbatasan akses pendidikan formal dan teknologi dapat memperluas siklus kemiskinan. Selain itu, misalnya pengetahuan terhadap nilai budaya lokal dan sistem pendidikan formal dapat membuat masyarakat pedesaan merasa teralisasi. Adapun solusinya yaitu menyediakan infrastruktur pendidikan yang merata, termasuk akses teknologi di daerah pedesaan, mengintegrasikan pendidikan formal dengan konteks lokal untuk membuat lebih relevan. Yang ketiga, peran teknologi dalam bentuk budaya belajar baru. Kelebihannya, teknologi memungkinkan akses yang lebih luas ke informasi dan membuat pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan personal. Adapun kekurangannya yaitu ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi interaksi sosial dan memperkuat kesenjangan digital antara kelompok yang memiliki teknologi dengan yang tidak. Selain itu, tidak semua budaya lokal dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini. Adapun solusinya itu menyeimbangkan pembelajaran daring dengan kegiatan tatap muka untuk mempertahankan aspek sosial dalam pembelajaran. Dan kedua, menyediakan pelatihan literasi digital untuk masyarakat yang kurang terpapar teknologi. Yang keempat, konflik antara nilai tradisional dan modern dalam budaya belajar. Adapun dampak positif nilai tradisionalnya itu pembelajaran berbasis hafalan dapat memperkuat daya ingat dan kedisiplinan. Adapun kekurangannya yaitu model ini kurang mendukung kemampuan berpikir kritis dan adaptasi terhadap tantangan global. Sebaliknya, nilai modern dapat mendorong inovasi, tetapi seringkali diinterpretasikan sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritas, terutama di masyarakat dengan struktur hierarki kuat. Adapun solusinya yaitu mengintegrasikan pendekatan tradisional dan modern, misalnya dengan tetap menghormati nilai-nilai lokal sambil memperkenalkan metode pembelajaran aktif dan kolaboratif. Yang kelima, budaya belajar di kalangan generasi muda. Kelebihannya, generasi muda lebih adaptif terhadap perubahan dan cenderung memiliki kemampuan yang mandiri. Adapun kekurangannya, pola belajar ini dapat menyebabkan fragmentasi pengetahuan jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang mendalam. Selain itu, penurunan interaksi tatap muka dan dapat mengurangi kemampuan sosial mereka. Adapun solusinya yaitu mengembangkan metode belajar yang interaktif dan berbasis teknologi sambil tetap mendorong interaksi sosial, mengarahkan generasi muda dan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Nah, adapun kesimpulannya yaitu fenomena budaya belajar menunjukkan bahwa proses pembelajaran tidak pernah terlepas dari konteks sosial, budaya, dan teknologi di mana ia berlangsung. Antropologi pendidikan membantu kita memahami bagaimana berbagai faktor ini saling mempengaruhi dan menciptakan pola belajar yang unik setiap kelompok masyarakat. Untuk menciptakan budaya belajar yang inklusif dan berkelanjutan, penting untuk yang pertama menghormati keberagaman budaya lokal, yang kedua menyediakan akses pendidikan yang merata, yang ketiga mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dan modern, yang keempat meningkatkan literasi teknologi secara merata di seluruh
menjadi alat untuk memperdayakan masyarakat tanpa meninggalkan identitas budaya mereka.